Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik para santri, muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembahasan dan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab taubah, bab taubat, hadis yang keempat urutan dari bab taubat. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Abdullah, ya, Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, beliau menyampaikan hadisnya Rasulullah menyampaikan hadisnya, nasihatnya. Apa itu nasihat Rasulullah? Sabda Rasulullah, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan tangannya, mengulurkan tangannya, billaili, pada malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang berbuat kemaksiatan di siang hari bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari. Jadi Allah membuka pintu taubat di malam hari bagi mereka orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghamparkan tangannya, mengulurkan tangannya, membuka pintu taubat bin nahar, ya, pada siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar orang-orang yang di malam hari mereka bermaksiat dapat bertaubat di siang harinya. Ini luar biasa. Ketika siang hari Allah buka pintu taubat, mengulurkan tangannya, menghamparkan tangannya bagi mereka orang-orang yang di malam hari bermaksiat kepada Allah. Ya. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams min maghribiha, rawahu Muslim. Sampai kapan ini Allah membuka pintu taubat? Allah membuka pintu taubat malam hari bagi mereka yang bermaksiat di siang hari. Allah membuka pintu taubat di malam hari, ya, di siang hari bagi mereka yang bermaksiat di malam hari, dan sebaliknya. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat, atau yang dimaksud adalah hari kiamat. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwasanya betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha rahmat. Maha rahmat.
yang menyayangi hamba-hambanya. Kemudian apa? Maha penerima taubat. Allah menerima taubat. Sebesar apapun dosa hamba-hambanya kepada Allah, ketika dia bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, taubatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuninya. Ya tadi Allah membuka pintu taubat di malam hari bagi mereka yang bermaksiat di siang hari. Supaya apa? Ketika dia bermaksiat di siang hari, dia bertaubat di malam hari kepada Allah. Ingat Allah. Ya. Kemudian sebaliknya Allah membuka pintu taubat di siang hari bagi mereka orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Sehingga ketika di malam hari dia bermaksiat, menyesal, ingin kembali kepada Allah, kemudian dia bisa bertaubat kepada Allah di siang harinya. Bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini juga ada sebuah kesimpulan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Rahmat, Rahim, Tawwab, Maha menerima taubat, Maha Pengampun, bijaksana, dan tidak ada batasan waktu. Taubat tidak ada batasan waktu. Batasannya apa? Ya tadi, hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah barat. Dalam riwayat yang lain nanti sampai nyawa masih di kerongkongan atau sebelum sakaratul maut, maka masih diterima taubatnya. Itu nanti. Tapi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Rahim, Maha Pengampun, Maha penerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hambanya selama ada waktu-waktu yang diperkenankan oleh Allah. Itu tadi sebelum matahari terbit dari arah barat. Atau yang dimaksud adalah hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Anjuran untuk segera melakukan taubat setelah melakukan kemaksiatan di siang hari atau malam hari. Jadi Nabi tidak mengatakan Allah membuka pintu taubatnya di malam hari bagi mereka orang yang bermaksiat. Allah membuka pintu taubat besok padahal maksiatnya kemarin. Jadi tidak ada selang hari. Yang ada adalah apa? Siang dan malam. Dalam satu hari itu kan pasti ada siang dan malam. Siapa yang bermaksiat di siang hari bisa bertobat di malam hari. Ini menunjukkan apa? Bersegera dalam bertaubat. Jangan menunda-nunda. Siapa saja yang bermaksiat di malam hari, siang hari bisa bertaubat kepada Allah. Bersegera. Yang siang hari bermaksiat, di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda sampai besok dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah taubat hamba tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi selama pintu taubat masih terbuka. Dan pintu taubat sangat terbuka lebar, terbuka lebar sampai datangnya hari kiamat. Pintu taubat tersebut baru ditutup ketika matahari terbit dari arah barat. Ini dalam hadis ini, Adapun nanti dalam hadis berikutnya itu sampai sebelum ajal menjemput atau sampai sebelum sakaratul maut. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, sayang kepada hambanya. Coba kalau Allah itu kayak manusia, misalkan itu sakit hatian, Allah tidak mau menerima taubat, kalau memaafkan sesuai dengan Allah kehendaknya, saya ingin maafkan setengahnya saja, seperempatnya saja, selebihnya saya belum maafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika
memberikan ampunan, memaafkan, dan menerima taubat hambanya, itu benar-benar seluruhnya diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya dihapuskan. Ya, Masya Allah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang harus kita sembah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahmat, ya, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus, ya, mengucapkan istighfar kepada Allah untuk dosa-dosa kecil dan bertaubat dengan taubat nasuha dari dosa-dosa besar yang kita lakukan dengan bersegera dalam bertaubat kepada Allah. Jangan sampai menunda-nunda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.